Kisah Rudi merantau ke Jakarta demi bekerja dengan gaji 3 juta rupiah. Di kampung Rudi selalu dikucilkan keluarga, teman, dan tetangga karena sudah punya istri namun tidak memiliki pekerjaan tetap. Rudi lalu mencari pekerjaan di tempat lamaran kerja online yang sangat populer di Indonesia. Menurutnya, menjadi cook helper adalah pekerjaan mudah dan dengan embel-embel Singapura, ia berpikir akan bisa belajar bahasa Inggris di tempatnya bekerja dan tidak masalah dengan gaji kecil, mungkin nantinya bisa naik. Saat dilihatnya lamaran tersebut begitu banyak persyaratan. Padahal gajinya jika diperhatikan di bawah upah minimum regional di Jakarta, sungguh miris memang. Kerja di Jakarta zaman sekarang sudah gaji di bawah upah minimum regional, biaya hidup tinggi, dan lingkungan kerja yang toksik, serta atasan semena-mena menghina bawahan. Setiap lamaran, dia perhatikan dan dicobanya untuk dilamar, dan yang mendapatkan panggilan kerja hanya pemberi kerja ini. Rudi tidak pikir lama, yang penting dirinya bisa keluar dulu dari kampung ini karena sudah cukup malu dirinya dihina oleh keluarga, teman, dan tetangga. Ditambah istri dan anak perlu makan dan biaya hidup yang harus ia pikirkan juga. Dalam hatinya sungguh mengenaskan. Dengan gaji yang kurang ini, bahkan dituntut untuk menjadi profesional, dan bahkan ditanyakan pula berapa lama di bidang tersebut dan keahlian dalam berbahasa Inggris. Beginilah kejamnya dunia kerja, seolah masa depan yang dulu dibanggakan saat sekolah ternyata sangat jauh dan berubah ketika menjadi pekerja. Walaupun jauh dari istri dan anak yang selalu dirindukannya, Rudi tetap bekerja profesional sebagai cook helper. Semua perintah atasan dilakukan. Suatu ketika, ada customer yang menumpahkan makanan. Dia bersihkan, bahkan sampai pernah dimarahi oleh customer yang tidak mau mengaku bersalah. Atasan Rudi bukannya menolong, malah selalu memperkeruh situasi. Dirinya seolah memiliki 4 tangan dan 4 mata, di mana pekerjaan harus sangat cepat dilakukan dan profesional, serta ucapannya harus selalu didengar. Saat terjadi perselisihan atasan, juga selalu melaporkan kepada bos langsung, sehingga dirinya selalu menjadi kambing hitam. Suatu hari, Rudi naik ojek online untuk berangkat kerja. Namun, saat sampai, ia sadar uangnya tidak cukup untuk bayar. Dengan wajah cemas, ia hanya bisa meminta maaf. Dengan kondisi keuangan yang sangat minim, Rudi hanya bisa menyewa kos yang sangat kecil di Jakarta. Di ibu kota ini, kos begitu mahal harganya. Adapun tempat yang bisa disewa olehnya sangat jauh dari kata layak. Atapnya menggunakan asbes yang sangat panas ketika siang hari. Ketika hujan turun, lingkungan seperti kapal karam dan air turun dari bocor yang ada di atap kos. Lingkungan yang kotor dan banyak sampah, serta tikus seringkali berkeliaran dan baunya membuat dirinya seringkali sakit, sesak napas dan batuk-batuk di kerjaan. Hari demi hari, kondisi Rudi semakin parah, ditambah dengan makanan yang kurang dan tidak sehat. Tubuhnya mulai drop. Ia sakit, tapi tidak punya uang untuk berobat. Di kamar kos, ia hanya bisa berbaring, menahan sakit, dan berharap besok bisa tetap bekerja. Kepada siapa lagi? Rudi harus mengadu. Dirinya selalu berdoa agar semua ini bisa dilewatinya. Suatu ketika Rudi memutuskan untuk mencari penghasilan tambahan. Yang bisa dia lakukan hanya lewat handphone saja. Disinilah Rudi mulai mengenal Petup Community. Rudi mulai belajar apa itu Petup dan seperti apa konsepnya. Ternyata sebelum adanya Petup, sudah ada Paycoin. Namun Petup adalah penyempurna dari Paycoin dan langsung bisa menjadi uang. Mudah dijalankan lewat handphone tanpa menyita waktu dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Rudi konsisten mengikuti informasi Petup dan melakukan pengembangan jaringan. Baginya, ini jauh lebih mudah ketimbang bekerja di tempatnya saat ini, yang penuh tekanan. Dan selalu saja atasan mencari muka dan menuduhnya melakukan kesalahan. Sungguh Rudi sangat menyukai cara mencari uang di Petup yang mudah dan bisa dijalankan di sela waktunya istirahat atau sepulang kerja. Seiring berjalannya waktu dengan fokus menjalankan Petup, kini Rudi berhasil menyewa kos yang cukup layak
sehingga dirinya sudah tidak sakit-sakitan lagi. Kerja pun jauh lebih fresh, dan Rudy mulai bisa mengumpulkan uang. Bahkan, penghasilannya kini jauh melampaui dari penghasilan atasannya yang toksik. Saat penghasilan Rudy terus meningkat inilah, akhirnya Rudy memutuskan untuk keluar dari tempat bekerjanya saat ini. Bahkan, sebelum resign, Rudy sempat memberikan uang kepada atasannya yang selalu menghinanya dan menasehatinya untuk menjadi atasan yang baik kepada bawahannya. Paitup membuat Rudy mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki atasan ataupun bos yang toksik. Sistem ini autopilot dan tanpa adanya atasan di mana penghasilan Rudy dapat ditentukan olehnya sendiri. Perjuangan yang selama ini dilakukan telah berbuah manis, di mana jaringan dan omset tim semakin besar bahkan di berbagai negara. Sehingga penghasilan semakin besar juga. Rudy memutuskan untuk fokus menjalankan Paitup dan kembali pulang dengan membeli tanah, rumah, dan mobil. Impian Rudy untuk hidup sukses, bebas finansial, dan waktu akhirnya terwujud dengan fokus menjalankan Paitup. Rudy bisa tinggal bersama istri dan anaknya tercinta. Rudy mengingat kembali betapa dulu dirinya sekolah, rajin, dan mendengarkan nasihat orang tua untuk bekerja di kota. Namun, ketika dirinya lakukan, ternyata hal itu tidak seperti yang dibayangkan. Beruntunglah Rudy dapat terselamatkan dari kejamnya bekerja di kota, dari atasan yang toksik, dan lingkungan yang penuh derita. Terima kasih kepada para leader yang telah membimbingku, selalu memotivasi diriku di saat keadaan yang sangat penuh tekanan dan kesedihan. Tanpamu, mungkin aku tidak akan bisa keluar dari kesulitan dan kejamnya bekerja di ibu kota, Jakarta. Aku kini menyadari bahwa untuk bisa bebas dari finansial dan waktu harus berada dalam sistem yang tepat. Sistem yang bisa memberikan penghasilan tanpa melihat latar belakang, pengalaman, dan bisa dijalankan dimanapun dan kapanpun. Bersama Paitup Community hidup lebih berarti dan bebas finansial.